Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Melinda Ayu dengan NIM 2288200047. Saya merupakan mahasiswi semester 5 dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Agri Triyasa. Di sini saya akan menarasikan kembali hasil resume saya mengenai Perang Saudara Amerika Serikat pada tahun 1861 sampai dengan 1865. Amerika Serikat lahir dari kerinduan banyak orang yang telah melakukan perjalanan ke Amerika dari dunia lama Eropa untuk bebas dari kekuatan kekaisaran yang telah lama mendominasi mereka selama berabad-abad. Nah, kelahiran bangsa Amerika ini merupakan salah satu perjuangan yang amat panjang, dikarenakan yang pertama, mereka harus berperang melawan kekuatan Inggris, dan yang kedua, mereka harus melawan penduduk asli Amerika Utara. Nah, setelah abad pada tahun 1776 ketika Amerika Serikat lahir, Amerika Serikat ini tumbuh di bawah persatuan politik negara. Nah, dalam politik negara tersebut telah terjadi pelebaran kesenjangan budaya antara negara bagian Amerika Utara dengan negara bagian Amerika Selatan. Kedua negara tersebut kemudian terjadi perpecahan yang kemudian berselisih mengenai masalah perbudakan. Akhirnya, perselisihan tersebut menjadi medan perang yang nyata. Nah, pada saat itu, banyak orang Amerika yang tewas dalam peperangan saudara yang berkecamuk di benua Amerika Utara antara tahun 1861 sampai dengan 1865. Perdebatan tentang perbudakan di Amerika itu telah ada sebelum deklarasi kemerdekaan negara tersebut. Pada tahun 1793, Whitney yang merupakan seorang tokoh Amerika telah membuat sebuah mesin cotton gin yang berguna untuk memisahkan serat kapas dari bijinya yang memungkinkan produktivitas yang jauh lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh pemisahan kapas manual sebelumnya. Nah, namun pada masa Perang Saudara ini, mesin cotton gin kapas ini tumbuh secara eksponensial dalam probabilitasnya dan menciptakan banyak kekayaan bagi pemilik tanah yang terlibat dalam perdagangan, khususnya dalam perdagangan kapas di Amerika Selatan menjadi pusat perhatian. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1808 di Amerika Utara telah terjadi gerakan abolisionis yang bertujuan untuk memenangkan kemenangan ketika pemerintahan Federasi Amerika Serikat melarang impor budak. Hal inilah yang menjadikan negara Amerika di bagian utara ini dengan perlahan-lahan perbudakan lahannya itu dihapus. Tetapi untuk di negara bagian Amerika Selatan ini belum ada pemikiran untuk dihapusnya perbudakan. Bahkan perbudakan di Amerika bagian selatan ini telah menjolak hingga ke ranah internasional. Tapi pada akhir tahun 1850-an, masalah tentang perluasan perbudakan di Amerika Serikat ini telah mencapai titik didihnya. Nah, dengan terpilihnya Abraham Lincoln sebagai Partai Republik Anti Perbudakan dan juga sebagai presiden pada tahun 1960 memicu adanya pemisahan 11 negara pada Amerika bagian selatan. Nah, negara-negara di bagian selatan itu membentuk Konfederasi Amerika Serikat dan mendorong terjadinya Perang Saudara. Nah, Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1861 ini disebabkan karena kemarahan pihak Union atas dihancurkannya benteng Fort Sumter oleh pihak Konfederasi dan pihak Union itu segera menggencangkan perang melawan pihak Konfederasi pada tahun 1861 dan berakhir pada tahun 1865 yang kemudian ditandai dengan menyerahnya wilayah Amerika Serikat bagian selatan. Nah, akhirnya sistem perbudakan ini kemudian dihapuskan dari negara Amerika Serikat dan 11 negara yang telah memisahkan diri itu kemudian bersatu kembali dengan Amerika Serikat pada tahun 1865. Setelah pertempuran yang telah lama itu berakhir, konsekuensi dari Perang Saudara ini masih terus dirasakan dampaknya oleh Amerika Serikat dan juga isu-isunya seperti isu budaya dan juga ras tersebut. Cukup sekian pemaparan ringkasan atau resume dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.